Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Shalom Bapak Ibu, dimanapun saat ini berada. Mungkin malam hari ini sudah siap-siap mau beristirahat, tapi malam hari ini kita berikan waktu 1 jam untuk Tuhan, biar kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara luar biasa dalam hidup kita. Sepanjang hari kita melakukan aktivitas kita, bekerja, kita bisa melihat dengan penyertaan Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam pekerjaan kita, keluarga, usaha dan bisnis kita. Tapi biarlah malam hari ini kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Mari Bapak Ibu, dimanapun saat ini berada, biarlah kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan atas semua segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Waktu kami datang Tuhan menghampiri-Mu ya Tuhan, duduk diam dalam bawah kaki-Mu ya Tuhan, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Waktu kami memuji, menyembah Engkau ya Allah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu turun menaungi kami, sehingga yang letih lesu ya Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari ya Tuhan, dan kami waktu kami memuji Engkau ya Tuhan, hidup kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami bersama keluarga kami Tuhan memuji Engkau ya Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Allah. Sebelum kami Tuhan beristirahat malam hari ini, biarlah kami menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan terus melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kami, sehingga kami ya Tuhan, besok pagi kami bangun tidur ya Tuhan, tubuh kami mengalami kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, dan kami boleh melihat kemuliaan Allah turun atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku
hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hati kami, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati kami, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hati kami Tuhan, hatiku mengasihimu, hati kami, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Ini hati kami Tuhan, ku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat hatiku, hatiku mengasihimu, mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku
lagi Bapak Ibu. Sembah Dia. Biar nama sendiri. Biarlah Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan mengenal-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Yesus, Yesus, Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik Yesus. Pengagungan
Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dari awal pujian mengalah bernyanyi lagi selama
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih atas segala kehadiran-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Takerku sebelum kita malam hari ini kita menerima firman Allah yang dibawakan oleh hambanya. Dan biarlah malam hari ini kita membuka hati kita selebar-lebarnya, kita mempersiapkan hati kita. Katakan dengan segenap hatimu pada malam hari ini. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga.
sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Engkaulah Allah yang layak kami agungkan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Tiada Tuhan yang sepertimu Bapa. Kau Allah yang ajaib. Amin, 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 amin. Kau Allah yang berkuasa. Yes, benar Tuhan. Bapak. Sungguh tiada Tuhan yang sepertimu. Betapa kami bersyukur Bapa memilikimu. Betapa kami bersyukur memilikimu Bapa. Kami bersyukur memilikimu Yesus. Kami bangga menjadi milikmu. Kami bangga menjadi kepunyaanmu Bapa. Segala ya Rama 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 ya Rama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau selalu ada bagi kami. Kau selalu menyertai setiap langkah-langkah kami. Kau selalu memegang tangan kami. Kau menuntun seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apakah yang dapat kami balas Tuhan untuk membalas kasih, untuk membalas apa yang Kau berikan bagi kami. Yesus, 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 Yesus.
Engkau melayakan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu. Kami hanya bisa memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, kalau sebentar firman-Mu akan dibagikan, biarlah pengurapan-Mu terus ada atas hamba-Mu. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Biarlah Engkau menguduskanku terus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah kekasih-kekasih Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Berbahagialah karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia lebih hebat dari masalah kita. Dia lebih hebat dari setiap tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Malam hari ini saya akan berbicara tentang berseru di dalam kesetiaan. Mungkin seringkali kita dalam hidup ini, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, terima kasih. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mungkin doa-doa kita masih belum dijawab Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa-doamu. Namun, Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Tuhan mau supaya setiap kita tetap berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Mari kita baca dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 145 ayat 18 sampai 20. Di sini dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa di dalam firman Tuhan ini dikatakan Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yang berseru di dalam kesetiaan. Bahkan tidak hanya itu, ada jaminan Tuhan ya, ada jaminan Tuhan di sini. Dikatakan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia juga adalah Allah yang mendengar teriakan mereka yang meminta tolong dan menyelamatkan mereka. Sungguh Dia adalah Tuhan juga yang mengasihi, ya, yang menjaga orang-orang yang mengasihinya. Biarlah setiap kita pada malam hari ini, kita memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan. Hati yang selalu mau menyembah kepada Dia. Nanti ketika kita berada di surga, setelah kematian jasmani kita, ya, kita di surga kerjanya apa? Kita kerjanya memuji dan menyembah Tuhan ya. Jadi mari kita latihan dulu di bumi ini ya. Kita lakukan ya.
kita lakukan di dalam kesetiaan kita, memuji dan menyembah Tuhan, ya. Sehari-hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang kita alami? Bawa kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Apakah engkau adalah orang yang sedang menantikan seorang anak yang mungkin hari-hari ini ketika pernikahanmu setelah sekian tahun engkau masih belum memiliki anak, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berseru di dalam kesetiaan. Lihatlah kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Tuhan sanggup membukakan kandunganmu sehingga engkau menjadi orang yang dapat melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Apalagi yang menjadi kebutuhanmu? Apakah itu pekerjaan? Bagi Tuhan itu begitu gampang untuk memberikan kepada kita pekerjaan, ya, nggak ada susahnya. Tapi di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, mari jangan henti-hentinya kita terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi tawar hati dan berkecil hati. Jangan kita katakan doaku tidak dijawab Tuhan. Udahlah, lebih baik aku berhenti berdoa. Jangan, saudara-saudara. Tetaplah terus berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaanmu. Apalagi yang menjadi pergumulanmu? Mungkin suamimu yang sedang merantau, ya, di kandang orang lain, di rumah orang lain, ataupun istrimu yang sedang merantau di tempat lain, ya, memiliki pria idaman lain. Tetap bawa mereka di dalam doa, kasihi mereka. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah hati yang telah menjauh. Tuhan sanggup mendekatkannya dan Tuhan sanggup mengubah yang tidak setia menjadi setia. Apalagi yang menjadi pergumulanmu? Apakah hari-hari ini engkau sedang sakit? Engkau sedang menanti-nantikan Tuhan, aku menanti-nantikan mujizat-Mu. Aku menanti-nantikan mujizat-Mu. Aku ingin sembuh. Aku ingin sembuh dari penyakitku. Tuhan juga sanggup menyembuhkanmu dengan bilur-bilurnya yang ajaib. Karena ketika Yesus disalib, Dia tidak hanya menebus segala dosa-dosamu, tetapi juga penyakitmu. Telah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kalau hari-hari ini engkau juga mungkin sedang terlibat banyak hutang, ataupun engkau sedang menanti-nantikan pembayaran dari customermu, engkau orang-orang yang berusaha. Tetap doakan customer-customermu supaya mereka juga Tuhan bukain jalan. Mereka mendapat customer baru juga sehingga mereka menjadi diberkati, sehingga mereka dapat mengembalikan, dapat membayar hutang-hutang mereka. Ya, kita sebagai orang percaya, ketika orang-orang yang berhutang kepada kita, ya customer kita, mari kita bawa mereka di dalam doa, kita berkati mereka, ya. Waktu mereka belum bisa bayar, jangan kutuki mereka, tetapi berkati mereka dengan doa-doamu. Justru lewat doa-doamu nanti hidup dia diberkati, Anda juga pasti diberkati Tuhan, sehingga dia bisa melunasi setiap hutang-hutangnya kepadamu. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dia hendak menyatakan mujizat-Nya di dalam hidupmu. Dia Allah yang memegang seluruh kehidupanmu. Dia Allah yang mendengarkan setiap seruan doamu. Berserulah kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Dia Tuhan akan melakukan kehendak orang-orang yang mengasihinya. Dan Dia juga yang akan membukakan jalan-jalan bagimu. Yang mungkin hari-hari ini engkau sedang bingung mau usaha apa dengan dana yang terbatas. Tapi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagiku. Dia adalah Allah yang sanggup membukakan jalan-jalan yang baru bagimu. Berapa banyak kayak saya dengar kesaksian, ya mungkin tadinya dia memulai usaha dengan tidak keluar modal gitu ya. Karena orang mempercayai dia
sehingga dia dapat memulai usaha tanpa modal ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya bahwa karya-karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau engkau yang hari-hari ini sedang bergumul dan engkau belum mendapatkan jawaban ataupun Tuhan sudah menjawab tetapi dia berkata, tunggu waktuku ya. Seperti waktu Ibu Maria ya, waktu Ibu Maria mengadakan meminta Yesus untuk waktu pesta pernikahan itu kan kehabisan anggur. Ibu Yesus hanya berkata kepada anaknya tuh, kepada Yesus ya. Walaupun Yesus berkata, "Ibu, belum waktuku." Ya. Nah, tetapi mujizat terjadi, air menjadi anggur. Hari-hari ini pun tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup ya melakukan ya mujizatnya dalam hidupmu. Karena apa? Karena dia adalah pembuat mujizat sejati ya. Tuhan adalah pembuat mujizat sejati. Bahkan dia Tuhan Yesus adalah mujizat itu sendiri. Yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang memindahkan orang-orang yang di dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Yang memberikan keselamatan dan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia yang mengurapimu, dia yang mengangkat hidupmu, yang menjadikan engkau berharga dan mulia. Bersyukur dan bermazmurlah bagi Tuhan. Naikkanlah puji-pujian baginya. Sembahlah dia dan jadilah penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, ketika kita intim sama Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, ya, Tuhan akan memberitahukan jalan mana yang harus kita pilih, ya. Bahkan dia juga akan memberitahukan rahasia-rahasianya, rencana-rencana Allah ke depan. Allah akan memberitahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Mari kita bangun hubungan intim bersama dengan Tuhan ya. Baik engkau yang ada masalah, ataupun mungkin sekarang engkau yang sedang duduk dalam kenyamanan ya. Engkau yang sedang dalam menikmati segala kelimpahan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan berhenti menyembah Tuhan. Jangan berhenti membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat peduli dan sangat memperhatikan setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Ya. Jadi engkau jangan pernah merasa, sia-sia aku berdoa. Seolah-olah Tuhan itu diam. Seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab. Jangan kau anggap setiap doa-doamu, setiap apa yang engkau kerjakan dan lakukan, baik itu untuk Tuhan ya, ketika engkau melayani, ataupun ketika engkau melakukan kebaikan bagi sesamamu, jangan pernah menganggap itu sia-sia. Karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan mempedulikan. Kenapa saya bisa katakan dengan itu? Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ya. Nah, kita akan melihat dari contoh seperti yang terdapat dalam kitab Ayub 1 ayat 8. Ya. Pernyataan Allah kepada iblis tentang Ayub. Ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ya. Tuhan katakan kepada iblis. Dan yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini kita bisa melihat ya lewat pernyataan Tuhan kepada iblis tentang Ayub ya. Berarti kan Tuhan itu memperhatikan banget loh kehidupan Ayub ya. Dikatakan Ayub itu saleh, Ayub itu jujur, Ayub itu adalah orang yang takut akan Tuhan, bahkan yang menjauhi kejahatan ya. Nah, di sini saya hanya akan membagikan poin-poin bagaimana sebenarnya Tuhan itu memperhatikan hidup kita bahkan detail gitu ya. Secara keseluruhan dari hal-hal terkecil sekalipun Tuhan itu memperhatikan dan mempedulikan ke seluruh kehidupan kita. Nah, dari kehidupan siapa lagi kita bisa belajar? Dari kehidupan siapa lagi? Yaitu Kornelius ya. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 10 ya,
pasal 10 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, di sini dikatakan ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingat engkau. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa setiap doa-doa yang dinaikkan, ya, apalagi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bahkan apa yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya, Tuhan itu memperhatikan. Bahkan tidak hanya memperhatikan, Tuhan juga mengingat, ya dikatakan. Nah, masih kurang buktinya. Banyak lagi ya kalau kita baca di Alkitab ya. Baik itu tentang Daud ya. Nah kan tadi kan Mazmur itu kan itu dari Daud gitu ya. Mazmur itu kan banyak gubahan-gubahan dari Daud ya. Karena Daud itu adalah orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan ya. Apakah Daud itu sempurna? Enggak ya. Daud itu enggak sempurna loh. Dia seringkali jatuh. Dia seringkali jatuh bangun ya. Maksudnya di dalam kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, tetapi kenapa Tuhan itu begitu berkenan ya? Sampai Tuhan juga kan menyatakan ya kepada di dalam Kisah Para Rasul juga ya. Dikatakan bahwa aku menemukan Daud bin Isai adalah orang yang berkenan di hatiku. Kenapa Tuhan itu berkenan kepada Daud? Karena Daud memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang lembut ya. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan kita tahu, dia juga memiliki hati yang lembut ya, untuk dia bertobat, untuk dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, apalagi waktu orang Israel ya, waktu orang Israel setelah Raja Firaun yang mengenal akan Yusuf meninggal, gantilah raja baru. Dan raja baru ini melihat, wah, orang Israel ini banyak banget. Bahkan lebih banyak daripada orang-orang Mesir. Bagaimana caranya supaya mereka berkurang ya? Nah, akhirnya dibuatlah kerja paksa ya. Diperbudaklah orang Israel. Sampai orang Israel berseru kepada Tuhan ya. Dikatakan di dalam Keluaran 2 ya, ayat 23 sampai 25. Nah, mungkin saya akan bacakan ya, bahwa Tuhan mendengarkan erangan mereka ya, dan Tuhan mendengarkan seruan, memperhatikan mereka, serta Tuhan juga mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya, yang menjadi nenek moyang mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sungguh Tuhan itu selalu mendengarkan setiap seruan doa kita. Tuhan itu memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Jadi, jangan pernah berhenti untuk percaya, jangan pernah berhenti untuk berharap, jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Ya. Jadi kita harus bertekun ya. Jadi Tuhan kadang-kadang kenapa doa-doa kita belum dijawab ya? Kadang-kadang emang harus tunggu waktunya Tuhan ya. Karena banyak gini, berapa banyak orang ya yang kadang-kadang datang kepada Tuhan. Namun seringkali juga mereka datang kepada Tuhan,
mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka mengingkari akan kuasa dari doa mereka sendiri. Ya. Makanya mereka tidak menerima mujizat. Karena apa? Karena belum dijawab-jawab. Jadi akhirnya mereka doa, ya udah tetap saya datang doa gitu ya. Tetapi ya mereka mengingkari akan kuasa dari doa itu sendiri. Ketika mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Allah, mereka juga tidak menemukan kekuatan ataupun kuasa dari pujian dan penyembahan yang mereka naikkan. Kenapa? Ya karena mereka tidak menemukan kekuatan dan kuasa itu ya. Padahal lewat pujian dan penyembahan ya. Waktu kita sungguh-sungguh ya, seperti saya kemarin juga ketika saya mendengarkan satu pujian ya, iman saya juga dibangkitkan ya. Kata-kata itu berkata di dalam kelemahanku, sempurna kuasamu. Hebatnya tantanganku, tapi lebih hebat Tuhanku. Kata-kata itu ya sungguh sangat menyentuh hati saya. Dikatakan hebatnya tantanganku, tetapi lebih hebat Tuhanku. Hebatnya tantanganku, tetapi lebih hebat Tuhanku. Ya. Sama waktu itu ketika saya juga dalam pergumulan hidup saya yang saya anggap itu besar buat saya ya. Ya. Saya juga hanya bisa ya saya menangis di hadapan Tuhan gitu. Saya katakan kepada Tuhan, gimana nih Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah dalam perjalanan saya, waktu itu saya kebetulan seorang diri ya di mobil. Nah akhirnya Tuhan, akhirnya ada satu pujian ya. Ada satu pujian yang berkata, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Nah di situ saya menemukan kekuatan ya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang terlebih besar dari persoalanku, dari pergumulan hidupku. Nah, jadi di situ saya dikuatkan ya. Jadi sebenarnya waktu kita mendengarkan, kita menaikkan pujian penyembahan pun, waktu kita mendengarkan juga pujian penyembahan, ya, pasti ada iman ya, maksudnya ada kata-kata yang bisa membangkitkan iman kita kembali kepada Tuhan. Jadi jangan kita menyerah ya. Dalam pergumulan hidup kita jangan pernah menjadi lemah dan tawar hati ya, seperti yang tadi saya katakan. Ya, terus berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Dia akan menunjukkan jalan yang harus kau pilih. Dia akan memberitahukan rahasia-rahasia. Bahkan rencana-rencananya, apa yang hendak dilakukannya ya dalam hidupmu. Jadi miliki ya, waktu kita berdoa, waktu kita berseru, miliki iman ya. Miliki iman kepada Tuhan. Miliki iman lewat doa-doamu. Engkau tetap beriman bahwa engkau akan menerima jawaban-jawaban dari doa-doamu ya. Apalagi ya. Kan tadi kita udah perhatikan ya bahwa Tuhan itu begitu peduli dan memperhatikan kita ya. Nah, saya juga mau katakan seperti ini loh. Bahwa ketika dalam pergumulanmu ya, mana ya, ada tadi saya sempat ketik ya, karena saya dapat satu oh ya, benar. Ya, jadi begini, waktu seruan doamu bertemu dengan waktu dan perkenanannya Tuhan, engkau akan dibuat tercengang-cengang ya. Dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Keadaanmu akan seperti orang-orang yang bermimpi. Seperti semudah Tuhan membalikan telapak tangan ya. Seperti semudah kita membalikan telapak tangan. Seperti itu juga Tuhan membalikan keadaanmu. Seperti itu juga Tuhan membalikan kehidupanmu ya. Jadi, hayo kita benar-benar alami Tuhan. Kita benar-benar alami kasih-Nya. Benar-benar kita alami kuasanya. Ya, saya mau sedikit kesaksian juga ya. Ya mungkin kesaksian saya sudah sering saya sampaikan ya, kalau lewat sel-sel ya, atau lewat teman-teman yang saya
pernah bertemu, ya. Di mana waktu itu saya pernah 3 kali keguguran anak, ya. Saya 3 kali keguguran anak. Setiap hamil 2 bulan ya dinyatakan bahwa janin saya nggak berkembang, ya. Akhirnya ya terpaksa harus dikiret, ya. Sampai pada yang ketiga kalinya. Nah, setelah yang ketiga kalinya itu kan dokter nyaranin, ya udah kamu tes lagi lah lab, coba dicek yang tokso gitu ya. Nah, memang pada waktu itu hasil tesnya dinyatakan bahwa saya kena tokso, ya. Dan nah terus pada hari Minggu ya, pada hari Minggunya ya, ketika saya waktu itu kami melayani ya sebagai pelayan Tuhan. Dan kami itu seringkali menjemput hamba-hamba Tuhan, ya. Nah, pada kesempatan itu saya ada menjemput seorang hamba Tuhan. Nah, terus hamba Tuhan itu bertanya kepada kami, kamu udah punya anak berapa? Nah, saya bilang sama hamba Tuhan ini, saya bilang, saya belum punya anak, ini baru aja keguguran. Saya bilang, Kak, saya sudah 3 kali keguguran, ya. Ya emang waktu itu saya sempat sedih banget, ya. Waktu yang ketiga kali keguguran itu saya sempat sedih banget. Sempat down lah, ya. Nah, tapi saya tetap terus giat dalam melayani Tuhan, ya. Walaupun saya dalam keadaan saya kondisi sedih, ya. Saya tetap setia melayani Tuhan. Nah, terus hamba Tuhan itu bilang, kenapa? Kenapa bisa keguguran 3 kali? Nah, terus saya bilang, ya waktu itu dokter suruh tes dan hasilnya memang dinyatakan tokso, kena tokso. Saya belum ngobatin gitu ya. Karena waktu itu emang baru dikiret paling baru berapa hari kali apa baru seminggu gitu ya. Nah, terus akhirnya kita sampai di gereja ya. Terus dia bilang katanya, anak Tuhan mah nggak ada tokso-toksoan katanya. Ya udah katanya. Terus akhirnya karena akhirnya ya pembicaraan kita berhenti gitu ya. Nah, akhirnya dia bawa firman ya. Setelah ibadah ya, setelah dia selesai firman, tiba-tiba dia memanggil saya. Nah, waktu dia memanggil saya, mendoakan saya, memang waktu itu saya mengalami lawatan Tuhan gitu ya. Nah, setelah selesai ibadah, saya juga nggak tahu kalau dia itu mau manggil kita untuk didoain ya, manggil saya sama suami saya. Nah, setelah selesai di depan lift ya, karena saya ingat banget, di depan lift dia katakan tahun depan ya. Nah, dalam pemikiran saya, wah tahun depan lah saya baru hamil ya, karena saya baru dikirat kan. Nah, terus kami mengantarkan dia dan kami pulang ke rumah ya. Nah, pada malam, kalau nggak salah sih pada malam itu ya, atau pada keesokan harinya saya juga lupa. Kami berhubungan intim ya dengan suami. Akhirnya waktu kami sedang berhubungan intim, dalam hati saya katakan, Tuhan, seperti Engkau ingat kepada Hana, Engkau juga ingat kepadaku. Seperti Engkau ingat kepada Hana, Engkau juga ingat kepadaku. Nah, terus setelah sebulan kemudian, tiba-tiba saya hamil gitu ya. Ya sempat kaget juga sih waktu hamil karena kan pengalaman-pengalaman gagal gitu ya, sempat membuat kita rada ini juga gitu ya. Nah, tapi ya itu luar biasa ya. Sampai akhirnya saya melahirkan anak yang pertama dari dari setelah hamil 4 kali ya. Anak yang pertama kami namakan Aquila Owen Chris ya. Sebenarnya si Aquila On Chris ya. Cuma kan biar enggak bingung, ya udah Aquila Owen Chris aja deh gitu. Karena apa? Saya menyatakan bahwa Aquila adalah milik Kristus. Aquila milik Tuhan Yesus ya. Jadi ya hari ini memang gitu ya, dia sedang kuliah teologi ya. Sedang kuliah teologi dan dia berkata, "Ma, saya maksudnya memenuhi panggilan saya sebagai hamba Tuhan." Ya, saya ya cukup bersyukur juga ya. Karena apa? Ya dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan ya. Nah, setelah itu ya udah Tuhan kasih anak kedua Lemuel, Tuhan kasih anak ketiga Elia ya. Tiga-tiganya adalah anak-anak yang ganteng-ganteng ya. Mereka sudah pada kuliah ya.
Ya itulah mujizat yang tadinya saya 3 kali gagal dalam kehamilan, tetapi Tuhan gantikan dengan 3 orang anak laki-laki yang gagah perkasa ya, yang luar biasa ya, hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, jadi jangan pernah berputus asa ya, tetap lakukan dengan kesetiaan waktu kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap renungan ini, sharing ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Ketika kita mungkin mulai lemah, datang terus kepada Tuhan. Dia yang terus akan memberikan kepadamu kekuatan. Dia yang terus akan memberikan kepadamu pengharapan, jawaban dari doa-doamu. Dia yang memperhatikanmu, dia yang mempedulikanmu. Pada malam hari ini saya tergerak untuk berdoa bagi mungkin pasangan-pasangan yang selama ini telah menikah sekian tahun, ya, bahkan belasan tahun, engkau masih belum punya anak. Datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus. Dia Allah yang sanggup mengadakan mujizat dalam hidupmu. Seperti Tuhan membukakan kandungan Hana, dan dia juga membukakan kandungan Rahel dan juga Elizabeth. Demikianlah juga dia akan membuka kandunganmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa untuk setiap pasangan-pasangan, suami istri, yang hari-hari ini mereka telah lama menanti-nantikan anak, ataupun mereka yang menikah masih usia muda, masih beberapa tahun, tetapi mereka belum punya juga anak. Bapak, malam hari ini seperti engkau ingat kepada Hana, engkau juga ingat kepada mereka, sehingga engkau membukakan kandungan mereka. Mereka mendapat benih ilahi, mereka melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Juga engkau yang hari-hari mungkin engkau telah hamil, tetapi seringkali itu gagal, seringkali terjadi keguguran. Karena saya juga banyak mendengar kisah-kisah orang yang serupa dengan saya. Mereka yang ketika hamil 2 bulan, 3 bulan gagal. Tapi hari ini Tuhan berkata, tidak ada rancanganku yang gagal. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, apa yang menjadi kerinduan daripada hatimu. Malam hari ini Tuhan juga memberikan benih yang terbaik. Amin. Dalam hidupmu, dalam kandunganmu, sehingga engkau juga dapat melahirkan keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, yang hidup memuliakan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah seperti yang kau percayai, terjadilah sesuai dengan iman. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa
hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin. Ya nanti Meliati berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Amin. Kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat ya Allahku. Kami Haleluya. berdoa saat ini Tuhan, buat hamba-hamba-Mu yang mendengarkan program ini Bapa. Mungkin mereka ada dalam masalah Tuhan, rumah tangga atau keuangan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang bersama mereka Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Kami berdoa Tuhan, biar mereka menjadi Tuhan umat Tuhan yang hebat, yang tangguh di dalam Engkau, yang Amin. setia, yang terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Mereka Haleluya. tidak menjadi lemah Tuhan dengan keadaan, tapi mereka menjadi kuat dan percaya Yes. Tuhan bahwa Engkau pemberi jawaban, Engkau Yes. pemberi mujizat ya Allahku. Amin. Haleluya, Yes, haleluya, Lord haleluya. Kami tahu Kami Tuhan, percaya. semua orang yang mendengar program ini Tuhan akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya Allahku. Yes. Karena mereka sadar, mereka tahu mereka punya Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Yes, Haleluya, haleluya. Haleluya, Jadi Jesus. hamba-Mu yang luar biasa Tuhan, yang tidak mengeluh tapi terus percaya kepadamu ya Yes. Allahku. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih di dalam nama yang kami berdoa, yang percaya kita katakan amin. Amin. Sungguh kami, Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Tuhanlah Allah yang memberkati kami. Engkaulah Allah yang memberikan kepada kami jalan keluar. Engkaulah Allah yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Amin. Engkau memulihkan rumah tangga kami. Engkau memulihkan ekonomi kami. Berkat-Mu Kau limpahkan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, yang terus berseru dan berharap kepadamu. Ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan,
ada sukacita Tuhan di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen.